Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ahmad Silani, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri Gunung Kuning, Kabupaten Kota Baru. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Karim. Beliau adalah guru pendidikan agama Islam dan pendidikan Turki di SD Negeri Gunung Kuning. Assalamualaikum Pak Karim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Karim? Alhamdulillah sangat baik Pak. Alhamdulillah. Pak Karim hari ini dalam keadaan sehat. Jadi hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi Pak Karim, dan kemudian saya akan mengamati proses mengajar yang Bapak akan laksanakan di kelas. Kemudian sebelum nanti proses supervisi kelas. Baik Pak. Selanjutnya, adapun tujuan melakukan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi pembelajaran yang Bapak akan terapkan di kelas. Observasi ini adalah persiapan awal Bapak untuk lebih percaya diri lagi, dan kemudian lebih untuk mempersiapkan bahan-bahan yang akan Bapak aturkan kepada anak, yang intinya Bapak akan memberikan pembelajaran lebih baik lagi kepada siswa di kelas. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang saya ingin tanyakan kepada Bapak. Yang pertama yaitu mengenai tujuan pembelajaran. Nah, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai? Oke, berdasar rancangan pembelajaran yang sudah saya bikin atau saya tulis, itu ada dua Pak. Untuk ke depan ini, yang pertama peserta didik dapat mengidentifikasi sholat tarawih dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan tata cara sholat tarawih dengan benar. Jadi itu tujuan pembelajaran, rancangan pembelajaran. Oke, jadi ada dua tujuan pembelajaran lah Pak Karim yang akan Bapak Karim persiapkan, yang akan Bapak Karim praktekkan di kelas nanti. Nah, kemudian bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai setelah observasi ini? Baik, untuk area pengembangan, saya ingin mengembangkan di area pengetahuan dan keterampilan. Jadi ada dua ya Pak Karimnya. Untuk pengembangan, Pak Karim mempersiapkan yaitu pengembangan pengetahuan dan keterampilan penilaian. Nah, selanjutnya yang saya ingin mendengar dari Pak Karim, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di dalam kelas nanti, mungkin dari strategi pembelajaran, model pembelajaran, ataupun pendekatannya. Untuk strategi, saya menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai kesiapan siswa, yang berintegrasi dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswanya, serta saya menggunakan model pembelajaran yang menggunakan model discovery learning. Oke, jadi Pak Karim, untuk strategi pembelajaran Bapak akan menerapkan pembelajaran di dalam kelas, yaitu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya Pak Karimnya. Kemudian bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bapak gunakan saat di dalam kelas nanti? Oke, untuk media pembelajaran saya akan menggunakan LKPD, PowerPoint dengan menggunakan laptop dan LCD atau proyektor. Baik Pak Karim. Nah, kira-kira kapan pelaksanaan proses pembelajaran tersebut, dan hari apa, di kelas berapa, dan di jam berapa Pak Karim? Oke, untuk hari itu saya akan prakteknya di hari Rabu kelas 5 dan di jam pertama pembelajaran. Jadi untuk agama di kelas 5 jam pertama pada hari Rabu. Oke. Baik. Jadi berarti di hari Rabu saya akan datang di kelas Bapak untuk melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas ya Pak Karim. Oke. Kemudian setelah Bapak melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di kelas, kita akan melakukan percakapan yang terakhir Pak Karim, yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi juga oleh pengajar praktek.
sebelum kita akhiri sebelum kita akhiri kegiatan ini, apa saja yang Bapak Karim dapat di dalam percakapan kita pada kesempatan kali ini? Yang saya dapatkan pada gambaran media pada hari ini, yaitu saya menggunakan media yang akan nantinya dan semua proses pembelajaran yang akan saya laksanakan saya persiapkan dari sekarang. Oke, baik Kak. Terima kasih Kak Karim atas waktunya sudah berbincang-bincang dengan saya pada kegiatan praobservasi, dan sampai ketemu di kegiatan observasi. Sampai jumpa di hari Rabu ya Pak Karim ya. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai ketemu di kegiatan observasi kelas dan percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Karim. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Muhammad Fahmi Said. Doa dipersilakan. Doa sebelum belajar. Marilah kita sama-sama baca surah At-Tin. Sebelum kita lanjut, kita absen dulu pada hari ini. Ahmad Mardiani, hadir. Gimana kabarmu? Lanjut. Aurel Sakitri, hadir. Dan bagaimana keadaan? Sehat? Alwatul Nabisa, hadir. Muhammad Rahman, hadir. Muhammad Al-Amin, hadir. Muhammad Fakih Hussein, hadir. Muhammad Hafiz Ansari, hadir. Muhammad Ridwan, Muhammad Ihsan, hadir. Darul Hikmah, Siska Olivia, hadir. Siti Khadijah, Siti Hajar, hadir. Yasin Amin, Jenderal Nisa. Manfaat mempelajari materi salat tarawih adalah: yang pertama, pahala sunnah yang dilaksanakan pada bulan Ramadan adalah seperti pahala salat wajib di luar bulan Ramadan. Itu adalah salah satu manfaat atau dilipat gandakannya pahala salat sunnah di bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan itu
dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Ya, jadi amalia termasuk salat sunnah tarawih apabila dilaksanakan pada bulan Ramadan, karena salat tarawih hanya dilakukan pada bulan Ramadan. Jadi salat sunnah tarawih dilaksanakan pahalanya sama dengan salat wajib di luar bulan Ramadan. Dengan benar, dua, menjelaskan tata cara salat tarawih dengan benar. Jadi kalian itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Biar saudara dapat mengidentifikasi ya salat tarawih dengan benar, kayak apa yang benar, kayak apa yang salah. Maksudnya mengidentifikasi itu apakah salat tarawih sunnah atau wajib, bagaimana pelaksanaannya, kita akan lihat dengan menjelaskan tata cara salat tarawih dengan benar. Pertama, menonton video ini, kita lihat video itu dan kalian mengidentifikasi video ya yang Bapak sampai lihat di sini. Jadi Bapak tampilkan di sini videonya, tolong dicermati videonya. Kita semula sholat tarawih. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk berpuasa Ramadan, malam harinya beliau pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat qiyamul lail, sholat malam. Kaum muslimin mengikuti beliau dan sholat di belakangnya. Pada waktu paginya, orang-orang membicarakan kejadian tersebut. Malam aku melaksanakan sholat qiyamul lail bersama Rasul. Benarkah? Aku tidak tahu dari hal itu. Jika begitu, nanti malam aku juga akan pergi ke masjid untuk mengikuti sholat qiyamul lail bersama Rasulullah. Malam berikutnya, jamaah sholat semakin bertambah banyak. Seperti hari sebelumnya, orang-orang kembali membicarakan tentang sholat qiyamul lail. Semalam kamu kemana? Kenapa tidak pergi ke masjid? Aku sedang menemani istriku yang sedang sakit. Apakah ada sesuatu? Semalam kami melaksanakan sholat qiyamul lail bersama Rasulullah. Benarkah? Kalau begitu nanti malam aku akan pergi ke masjid untuk melaksanakannya. Pada malam ketiga, orang-orang yang hadir di masjid semakin bertambah banyak. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah untuk sholat qiyamul lail dan mereka sholat bersama beliau. Kemudian pada malam keempat, masjid sudah penuh dengan jamaah. Akan tetapi Rasulullah tidak lagi datang ke masjid untuk melaksanakan sholat qiyamul lail. Seorang sahabat kemudian mendatangi rumah Rasulullah selalu bertanya, Ya Rasulullah, mengapa engkau tidak ke masjid untuk melaksanakan sholat qiyamul lail? Wahai sahabatku, aku khawatir sholat tersebut akan dianggap sebagai sholat wajib. Keesokan harinya setelah sholat subuh, beliau berbicara di hadapan para jamaah sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah dalam kitab Imam Bukhari nomor 872. Sesungguhnya, aku bukan yang tidak tahu keberadaan kalian semalam. Akan tetapi, aku takut sholat tersebut akan diwajibkan atas kalian, sementara kalian tidak mampu. Selama melakukan sholat tarawih 3 malam di masjid, beliau tidak menamainya dengan disebutkan sholat tarawih, melainkan menyebutnya dengan istilah qiyamul. Jadi kita sudah melihat tayangan video asal mula sholat. Oke? Dari kelompok 1 ada pertanyaan dengan materi sholat tarawih? Nah, jadi Apa yang dimaksud dengan sholat tarawih? apa yang dimaksud dengan sholat tarawih? Oke? Kelompok 2 atau kelompok 3 jawab. Apa yang dimaksud dengan sholat tarawih? Oh, kamu. Oke, kelompok 3 jawab. Sholat tarawih adalah sholat
Kata Nisa, salat tarawih adalah salat yang dikerjakan pada malam hari bulan Ramadan, dilakukan setelah salat Isya sampai waktu fajar. Bagaimana kelompok 1? Paham? Paham. Oke, ada pertanyaan lagi? Kelompok 2? Ada? Oke. Tolong berdiri yang mau bertanya. Bagaimana cara mengerjakan sholat tarawih? Bagaimana cara mengerjakan sholat tarawih? Kelompok 3 atau kelompok 1 jawab? Oke, kelompok 1. Jawabannya bagaimana cara mengerjakan sholat tarawih? Sholat tarawih dikerjakan sama seperti sholat sunnah. Biasa yang membedakan adalah niatnya. Bilangan rakaatnya boleh dilakukan 8 rakaat dan boleh 20 rakaat. Jadi bagaimana cara mengerjakan sholat tarawih? Sholat tarawih dikerjakan pada malam hari, yang membedakannya niatnya dan bilangan rakaatnya. Bilangan rakaatnya boleh 8, boleh juga 20 rakaat. Paham? Oke, ada lagi pertanyaan? Belum 3? Belum bertanya. Oke, lanjut ke kelompok 3. Apa keutamaan sholat tarawih? Apa keutamaan sholat tarawih? Kelompok 1? Ya. Kelompok 2? Oke, kelompok 2 siapa baca? Apa keutamaan sholat tarawih? Karena Nabi Muhammad dapat menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. 3. Pahala ibadah ditulis seperti sholat 1 malam penuh. 4. Mempererat silaturahmi sesama kaum muslimin. Jadi keutamaannya, oke, beri plus dulu. Oke. Jadi keutamaannya, yang pertama dapat menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. 3. Pahala ibadah ditulis seperti sholat 1 malam penuh. 4. Mempererat silaturahmi sesama kaum muslimin. Baik, Bapak, kelompok 3 puas dengan jawabannya? Puas, alhamdulillah. Ya, oke, setelah kita melihat pembelajaran hari ini, Bapak akan membagikan LKPD kepada tiap kelompok. Jadi tolong kalian pahami LKPD-nya. Boleh kalian baca dan simak LKPD-nya. Sudah 3 kelompok ya. Oke. Untuk kelompok 1, Bapak minta untuk menyampaikan hasil diskusinya pada hari ini. Silakan maju ke depan.
bagaimana cara mengerjakan sholat tarawih? Bagaimana cara mengerjakan sholat tarawih? Siapa yang mau jawab? Habis sekian saja. Bagaimana cara melaksanakan sholat tarawih? Sholat tarawih dikerjakan sama seperti sholat sunnah biasanya, yang membedakan adalah niatnya. Bilangan rakaatnya boleh dilakukan 8 rakaat dan boleh 20 rakaat. Oke, aplaus dulu bagi kelompok 1. Ya, terima kasih kelompok 1 telah menggambarkan gambar. Selanjutnya presentasi dari kelompok 2 akan mengambil posisi. Oke, kelompok 2, siapa yang mau menyampaikan hasil diskusinya? Karena Salat tarawih dalam bahasa Arab adalah bentuk jamak dari tarwihatun, yang berarti waktu sesaat untuk istirahat. Dinamakan demikian karena para sahabat melaksanakannya dengan beristirahat setelah selesai setiap empat rakaat. Pada saat istirahat ada kalanya diselingi dengan membaca Al-Quran. Sholat tarawih ini dilaksanakan setelah sholat maghrib, D isya, C subuh, D zuhur. Tarawih dalam bahasa Arab adalah bentuk jamak dari tarwihatun, yang berarti waktu sesaat untuk istirahat. Dinamakan demikian karena para sahabat melaksanakannya dengan beristirahat setelah selesai setiap 4 rakaat. Pada saat istirahat ada kalanya diselingi dengan membaca Al-Quran. Sholat tarawih ini dilaksanakan setelah sholat isya. Ada pertanyaan? Kelompok berapa mau bertanya? 3. Oke, kelompok 3. Apa keutamaan sholat tarawih? Apa keutamaan sholat tarawih? Siapa yang mau jawab? Rahman? Oke, apa keutamaan sholat tarawih? Sampaikan. 1. Dapat menambah ketaatan kepada Allah SWT. 2. Allah SWT mengampuni dosa-dosanya. Ya. 3. Pahala ibadah ditulis seperti salat 1 malam penuh. 4. Mensyafaati interaksi sama kaum muslim. Jadi keutamaan sholat tarawih ada 4. 1 tadi adalah dapat menambah ketaatan kepada Allah. 2. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. 3. Pahala ibadah ditulis sebagai sholat 1 malam penuh. 4. Mempererat silaturahmi sesama kaum muslimin. Oke, dari kelompok mana yang akan menyampaikan kesimpulan pada hari ini, yang berani dari pembelajaran kita hari ini tentang sholat tarawih? Kelompok 3 bagaimana? Belum? Kelompok 1? Belum? Oke, berarti kelompok 2 sudah siap? Sampaikan kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Kesimpulannya hari ini adalah 1. Sholat tarawih adalah sholat sunnah yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan pada malam hari setelah sholat isya selama bulan Ramadan. 2. Sholat tarawih dapat mendekatkan jiwa kita kepada Allah. 3. Sholat tarawih dapat menambah ketaatan kepada Allah. 4. Sholat tarawih dapat mempererat silaturahmi antara sesama kaum muslimin. Oke, tepuk tangan semua. Oke, peserta kelompok
terbaik pada hari ini adalah kelompok 2 yang adalah Oke, jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang puasa bulan Ramadan. Jadi marilah kita sama-sama, karena sudah paham kalian dengan sholat tarawih, maka marilah kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam percakapan pasca observasi bersama saya Ahmad Sihani, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri Bulu Kuning, Kabupaten Kota Baru. Saya masih ditemani oleh Bapak Abdul Karim yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik, dan saya pun ditemani oleh Pak Marsono. Beliau sebagai pengajar praktek pada pendidikan guru penggerak angkatan 9. Assalamualaikum Pak Marsono. Assalamualaikum Pak Karim. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kemudian pada percakapan pasca observasi ini akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak terkait jalannya observasi kelas yang telah Bapak lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Nah, untuk pertanyaan yang pertama Pak Karim, yaitu bagaimana perasaan Bapak terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang telah Bapak lakukan? Karena kurang terbiasa, mungkin awal-awal saya merasa tegang, tapi alhamdulillah berjalan dengan baik untuk selanjutnya. Jadi pertama-tama rasa tegangnya Pak Karimnya, tapi setelah berjalan, alhamdulillah berjalan dengan baik. Nah, kemudian Bapak bisa menceritakan area pengembangan apa yang Bapak lakukan di dalam kelas, atau langkah-langkah dan tahapan-tahapan apa yang sudah Bapak lakukan saat di dalam kelas. Untuk tahapan, tentunya saya menyiapkan dan membuat perangkat pembelajaran. Kemudian untuk area pengembangan, yaitu area pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuan, siswa dapat mengetahui dan mengidentifikasi sholat tarawih yang benar, dan untuk keterampilan, siswa dapat menjelaskan dan mempraktikkan tata cara sholat tarawih. Jadi area pengembangannya pengetahuan dan keterampilan ya Pak Karim. Oke. Nah, kemudian menurut Bapak sejauh mana area pengembangan yang sudah Bapak sampaikan? Apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau tidak? Menurut saya alhamdulillah berjalan dengan baik, namun masih ada beberapa kekurangan. Jadi alhamdulillah sudah berjalan dengan baik ya Pak Karimnya. Ada kekurangan tapi akan diperbaiki. Nah, kemudian menurut Bapak apa kendala atau kekurangan saat pembelajaran di dalam kelas, Pak? Ya, untuk halangan atau misalnya sering terjadi, mungkin yang dialami oleh guru-guru lain juga, masih ada beberapa orang siswa yang tidak ingin terlibat di dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Artinya siswa tersebut kurang aktif. Oh, jadi di dalam kelas ada beberapa siswa yang kurang aktif ya Pak Karimnya di dalam pembelajaran. Nah, selanjutnya kira-kira nih, kenapa siswa itu kurang aktif atau tidak mau terlibat dalam pembelajaran, Pak? Ya, ada kemungkinan karena pembagian kelompok yang biasanya siswanya banyak, karena kita di kelas banyak siswanya. Iya. Jadi itu yang membuat kurang aktif siswa tersebut. Kedepannya saya akan bagi kelompok sesuai dengan gaya pembelajaran. Ada yang gaya pembelajaran visual. Untuk siswa ini ada yang auditory, sehingga anak itu bisa lebih nyaman dalam belajarnya. Oke, jadi nanti Pak Karim menerapkan gaya pembelajaran ada 3 ya Pak Karim ya, visual, auditory, dan kinestetik. Oke. Nah, selanjutnya rencana ke depan nih untuk melaksanakan proses pembelajaran selanjutnya, mudah-mudahan Bapak ingin realisasikan itu dapat memberikan pembelajaran dengan sebaik-baiknya dibandingkan dengan yang kemarin Pak Karim ya. Saya tunggu cerita Bapak berikutnya. Kira-kira nih kapan Bapak akan merealisasikan
pembelajaran tersebut? Untuk merealisasikan pembelajaran tersebut, insyaallah kita teman yang akan datang membutuhkan, saya akan merealisasikan itu. Oh, jadi rencana Pak Karim minggu depan akan mengupgrade lagi ya Pak Karim yang merealisasikan apa yang tadi yang Pak Karim sebutkan ya. Terima kasih Bapak atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan bisa segera direalisasikan. Selanjutnya saya persilakan kepada Pak Marsono untuk memberikan umpan balik Pak, umpan balik atau tanggapan terkait hal ini. Silakan Pak. Kalau misalnya ada rentang 1 sampai 10 itu, kira-kira keberhasilan dalam kegiatan pembelajaran Pak Karim itu di rentang berapa? Kalau saya lihat dari keaktifan siswa Pak, itu sekitar 7. Berarti sudah menurut Pak Karim sudah berhasil apa belum? 7 itu? 7 itu KKM kita 7 ya Pak. 7, artinya sudah standar saja. Standar masih sudah standar Pak. Puas dengan 7 itu Pak, atau masih mau perlu ditingkatkan? Mau tingkatkan lagi. Terus kemudian yang realnya, maksudnya secara konkretnya itu apa yang mau dilakukan agar itu bisa meningkat kira-kira dengan tadi apa yang sudah disampaikan semuanya? Nah, biasanya kita akan kasih anak itu biasa kita gunakan sambil hiburan. Ya, sambil hiburan. Jadi siswa merasa lebih menyenangkan pembelajaran. Oke. Kalau itu sih dari saya, artinya umpan balik dari saya itu saja. Jadi kalau misalnya itu rentannya itu 7, berarti pasti ada niatan mau ditingkatkan kembali, mau dikembangkan lagi. Nanti bisa kolaborasi dengan Pak Silani terkait dengan hal ini, baik itu metode, baik itu cara maupun pengembangan maupun diferensiasi KSI-nya, kemudian tentang media, kemudian tentang yang lainnya, nanti bisa kolaborasi dengan Pak Silani yang sudah banyak mengetahui tentang jasa pengembangan metode.